juga. Nah, saya ingin menanyakan ke Bu Ernawati. Bu Ernawati, Iya, Bu. ya, Bu Ernawati, saya ingin menanyakan tentang variasi interaksi dalam pembelajaran. Bagaimana Bu Ernawati mengembangkan variasi gitu ya, variasi interaksi dalam proses pembelajaran yang bermakna, gitu ya, menantang, inspirasi, sehingga inspirasi siswa untuk berpikir kritis itu dapat tergali. Nah, berikan contoh dari pengalaman Bu Erna. Berpikir kritis, tadi Ya, gitu ya. bagaimana kan kayak kan tadi sudah banyak tuh pertanyaan. Sekarang variasi yang Bu Erna berikan pada saat proses pembelajaran. Kan kita udah belajar tuh gimana pembelajaran yang bermakna, bagaimana pelajaran yang menantang, bagaimana pembelajaran yang inspiratif gitu ya. Sehingga peserta didik itu untuk dapat terus berpikir kritisnya itu, berikan contoh dan pengalaman dari Bu Erna sendiri. Terima kasih izin menjawab, Ibu. Terkait anak-anak dengan berpikir kritis, kalau saya rencananya nanti kan ini memang PR kita diberikan 5 video, yaitu PBL, BJBL, TIPEK, dan DBL. Saya lebih tertariknya itu kalau berpikir kritis, anak-anak ke TIPEK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana di sini anak-anak dituntut untuk memerankan, yaitu menggunakan teknologi. Karena dengan teknologi, apalagi saya mengajar di kelas 5 SD ini, anak-anak itu lebih tertarik karena sekarang ini Gen Z ya Bu, banyak sekali anak-anak yang sudah memegang handphone. Nah, kita manfaatkan handphone ini agar anak-anak dapat menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, di sini saya rencananya di TIPEK itu karena terkait dengan teknologi, yaitu mengajarkan membuat poster menggunakan APK atau aplikasi Canva, memakai apa namanya Chrome, karena alhamdulillah di sekolah saya mendapat bantuan yaitu Chrome ada sekitar 15 dan alhamdulillahnya ada WiFi yang membantu dalam kegiatan menggunakan teknologi digital ini. Di situ anak-anak memang tertarik menggunakan apa namanya aplikasi Canva. Apalagi aplikasi Canva yang akunnya sekarang akun ID Belajar, kita sudah dikasih apa namanya oleh pemerintah akun ID Belajar itu Canva. Canva itu banyak sekali elemen-elemennya. Kalau kita tidak menggunakan akun ID Belajar itu mungkin kita harus pakai Canva yang Pro. Tapi kalau dengan akun ID Belajar, banyak sekali elemen-elemen desain-desainnya yang bagus-bagus, yang mungkin anak-anak akan tertarik. Yang jelas, yang pertama saya harus mengajarkan cara membukanya, cara menggunakan. Tapi ternyata anak-anak di situ ini Bu langsung tertarik, Ya, langsung cek cek cek. Iya ya, Gen Z itu cepat sekali untuk kita ajarkan karena memang mereka sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu. Dan juga saya menggunakan proyektor proyektor karena untuk menunjang video, saya sebelumnya membuat video pembelajaran dan kemudian saya tampilkan, sehingga di situ saya akan menampilkan di awal, kemudian anak-anak akan menyimak video tersebut. Nah, setelah itu baru saya akan membagi kelompok dan selanjutnya akan membagikan apa namanya proyek-proyeknya untuk anak-anak tersebut. Mungkin kendalanya kalau di teknologi itu sendiri, Bu, itu kendalanya kalau sinyalnya mungkin gangguan. Tapi alhamdulillah ketika saya mengajar di SD saya, insya Allah selama ini tidak banyak mengalami gangguan. Mungkin kalau gangguan pun ada konfirmasi ataupun pemberitahuannya langsung karena saya menyimpan apa namanya dari PLN-nya. Jadi saya tahu kapan waktunya gangguan, kapan waktunya tidak gangguan. Jadi saya konfirmasi dulu, besok saya mau pembelajaran, kira-kira ada perbaikan tidak. Dari pihak PLN-nya menjawab, oh tidak ada Bu. Jadi saya konfirmasi terlebih dahulu agar nantinya tidak ada kendala seperti itu Bu. Nah, disitulah
mungkin berpikir anak-anak kreatifnya itu luar biasa. Terus juga saya rencananya nanti untuk kegiatan yaitu PJBL. PJBL, Project Based Learning itu sendiri, saya menggunakan project, insya Allah rencananya itu menggunakan diorama. Nah, diorama ini sendiri itu kan ada yang saya rencananya buat pakai styrofoam. Styrofoam nanti kemudian saya print out kan, ada tokoh-tokohnya, karena saya ambil tema materinya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nanti anak-anak tinggal memotong styrofoamnya itu menjadi dua. Karena kan styrofoam itu udah ada warnanya tuh, Bu, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Mereka tinggal motong menjadi dua. Kita gabungkan, di tengahnya kasih lidi ataupun kasih tusuk sate itu, nanti tinggal disatukan. Kemudian saya print out kan, mereka tinggal menggunting, dilem di tusuk satenya tersebut, kemudian digunting, tinggal ditusuk-tusukkan. Mereka berpikir kreatif. Ini saya kasih tugas kalian kelompok satu untuk zakat fitrah. Kalau di masyarakat tuh zakat fitrah gimana? Ada amilnya, ada yang menyetorkan, ada mustahiknya, kemudian ada barangnya berupa apa, berupa bahan makanan pokok atau apa, kemudian berapa kilo. Di situ sudah saya print out kan elemen-elemennya. Jadi anak-anak tinggal gunting, kemudian tinggal menempelkan di lidinya itu, kemudian ditaruh di dioramanya itu, di styrofoamnya, jadilah diorama. Itu untuk PJBL-nya. Kemudian untuk PBL-nya rencana saya nanti itu masalah problem based learning, saya berikan masalah terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, dari situ ada permasalahan di masyarakat di mana zakat itu kurang lebih banyak yang belum mengenal, terutama zakat mal seperti itu. Nah, gimana nak kira-kira kalau kalian terkaitannya di dalam masyarakat, manfaatnya zakat itu sendiri apa? Nah, di situ saya memberikan permasalahan tersebut, kemudian saya berikan LKPD, kemudian saya berikan juga sebuah puzzle-nya kan masih berantakan kayak itu, Bu. Puzzle-nya masih berantakan, belum tersusun. Saya berikan permasalahan itu, kemudian mereka menyusun dan menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan, LKPD yang saya siapkan. Satu lagi untuk DBL-nya, diferensiasi based learning-nya, yaitu rencananya saya membuat ini kelompoknya menjadi tiga, yaitu kayak kemarin visual, kemudian kinestetik dan auditory. Auditori, Auditori. auditori. Auditori, auditori. Nah, visual itu sendiri saya menugaskan anak-anak untuk membuat poster. Kemudian auditorinya itu membuat laporan lisan, kemudian anak-anak mempresentasikan ke depan. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik itu sendiri anak-anak menyiapkan simulasi perhitungan nih, cara berhitung zakat. Kira-kira kalau di rumahnya ada 4 orang, kalau satu orangnya itu 2,5 kilogram, berapa jumlah keseluruhannya zakat yang harus dibayarkan, seperti itu. Mungkin penjelasan saya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Ibu, rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tidak semua pembelajaran itu memiliki kelebihan semua ya, Iya, tetapi betul. juga setiap model pembelajaran, strategi pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagaimana kita meramu kekurangannya itu, jangan kita melihat kelebihannya saja, karena kan tidak kan harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Iya, Terima Bu. kasih atas jawaban yang diberikan, tetapi Ibu mau berpesan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa sekarang tadi Ibu mengatakan bahwa Gen Z gitu ya. Nah, Iya, tetapi canggih Bu, cepat diajarkan. Memang diajarkannya cepat, tetapi adab lebih kan itu semua ada di situ. Mau apa saja kalau kita anak-anak itu megang handphone itu ya. Jadi kita juga yang paling penting mengajarkan adab. Ilmu memang perlu diajarkan, tetapi adab lebih penting daripada ilmu. Karena apa saja bisa dilihat di situ. Jadi sebagai seorang guru mungkin kita bisa memberikan batasan dan orang tua juga seperti itu ya. Batasan-batasan yang
meminimalisasi hal-hal yang buruk untuk perkembangan kehidupan dunia ini selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih Oke. Ibu. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah, mantap betul nih. Ini kayaknya Full. ini Bu Erna ini kayaknya menguasai betul kayaknya. Iya. Iya, Betul. kayaknya emang sudah tiap hari kerjaannya memang semua juga begitu. Cuman yang lain mungkin agak grogi aja kali ya. Jadi kayaknya Bu Erna lancar betul jawabnya. Bahkan menjiwai ini. Jangan-jangan ini kepala sekolah ini. Kan Pak. Penggerak, Pak. Atau sudah ikut guru penggerak? Sudah, Pak. Belum Pak. Pembatik. Pembatik. Pembatik saya Pak. Oh iya, Ya. pantesan. Karena ngelihat dari cara jawabnya kayaknya udah sering ikut kegiatan ini. Iya. Udah SPD, sering spesialis peserta diklat. Betul Pak. Ya, Ibu, Bu Erna, saya kasih tugas membacakan surat Al-Qadr. Al-Qadr tahu ya? Ya Pak. Surat keberapa dan berapa ayatnya nanti diingat-ingat. Silakan. Siang-siang, Pak. Ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Terima kasih Ibu sudah membacakan surat Al-Qadr. Mungkin karena ini di Zoom jadi kurang kedengar. Karena ada etika membaca kalau ada kolkolah setelahnya huruf, maka akan tampak sedikit hurufnya yang mati itu. Karena kita mematikan dua huruf sekaligus. Yang satunya kolkolah, yang satunya huruf hidup dimatikan di ayat. Beda halnya kalau mematikan suatu huruf itu, yang itu bacaan mat. Contoh alamin itu kan tentu beda. Nah kalau di sini Al-Qadr itu semua bacaannya habis kolkolah dal, kolkolah sugro di tengah-tengah, habis itu roknya harus kedengeran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, qadrnya itu mantul tetapi jangan terlalu besar karena dia kolkolahnya kubro. Setelah itu ditongolkan sedikit roknya. Ya. Nah, terutama bapak-bapak ini yang jadi imam, kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tentunya ayat itu dengar. Jadi harus sesuai dengan kaidah. Kalau ibu-ibu ngajar di kelas. Ya, surat Al-Qadr ini turun di Mekah Pak. Ya, surat keberapa? 97. Ke 97 ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Nah, nanti minta tolong ditulis suratnya lengkap dari basmalah sampai ayat yang kelima. Setelah itu baru nanti diperlihatkan, dan juga nanti kalau kurang terang karena kita pakai pakai latar belakang background, maka nanti untuk dipoto dikirim ke grup juga boleh, atau kalau kepenuhan di grup kirim ke Japri saya juga boleh. Ya Pak. Ya, monggo silakan. Kasih, Setelah Pak. Ibu istiqomah